Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu guru, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari tugas modul 1, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Simak ulasannya. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprah dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran atau intelektual dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Ada beberapa pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang saya ulas berikut ini. Pertama, menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun anak pada kodratnya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kebebasan. Tapi kita sebagai pendidik atau pamong dalam memberi tuntunan agar mengarahkan anak supaya tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan nyaman, aman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran untuk belajar. Setelah tumbuhnya motivasi belajar, anak perlu hal-hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang dapat disenanginya, dan anak mudah memahami dan mendapatkan pengalaman dari apa yang ia pelajari. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Selanjutnya, prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak lainnya yaitu anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek, anak-anak aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka ia mengambil hak anak untuk memberdayakan dirinya. Semoga kita sebagai guru penggerak menjadikan anak sebagai pusat pembelajarannya. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Ada 3 bentuk filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan trilogi pendidikan, yaitu: pertama, Ingarso Sung Tulodo. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Seorang pendidik dapat memberikan contoh dan teladan tindakan yang baik. Selain mengajar dan mentransfer ilmu,
kita harus memberikan teladan kepada siswa kita, setidaknya mengenai hal yang kita ajarkan. Yang kedua, ing madya mangunkarso. Guru harus memberikan prakarsa dan ide. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Di sini, guru harus bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kepada siswa-siswanya. Guru harus memberikan wawasan terhadap perkembangan zaman. Dan jangan lupa harus dicermati dan ditekankan bahwa guru harus memberikan wawasan, bukan hanya membaca ulang apa yang sudah tertera dalam buku, atau malah kita hanya memberikan soal saja kepada siswa dan siswa diminta untuk mengerjakan. Yang ketiga, tutwuri handayani. Guru harus bisa memberikan arahan dan dorongan. Guru harus bisa memberikan motivasi bagaimana pendidik bisa menumbuhkan serta merangsang pembelajaran dan mengarahkan segala potensi yang ada pada siswa. Disinilah guru harus memikirkannya. Harapannya mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat, sehingga lebih tekun dan semangat belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkannya. Ayo Bapak Ibu guru, semangat guru adalah kunci kebahagiaan anak. Salam guru penggerak.